Karena keluarga ini kan bisa dibilang komunitas terkecil gitu yang ada di suatu negara. Tapi kan jumlah keluarga ini bisa dibilang yang akan menjadi fondasi bagi negara ini gitu. Kalau keluarga kuat, insya Allah suatu bangsa juga akan menjadi kuat. Tapi kalau keluarga ini fondasinya lemah, bisa dipastikan gitu, bangsa ini juga akan menjadi lemah. Jadi kita jangan menyalahkan misalnya ini pemerintahan yang bikin masalah terhadap bangsa ini. Makanya ini bangsa ini nggak pernah maju nih akibat pemerintah nggak bener dalam mengelola bangsa ini gitu. Iya. Coba lihat keluarga Anda gimana? Iya. Kalau kita hanya bisanya menyalahkan, nah itu cara yang paling mudah. Kritik ya. Iya. Tapi kita tidak pernah introspeksi ke dalam diri kita gitu. Apa yang menyebabkan bangsa ini selalu dalam keadaan yang kurang baik? Dari dulu bangsa Indonesia ini kan dikenal dengan negara berkembang. Sampai saat ini masih sama gitu kan. Iya, terlalu gede ini. Iya, nah ini kita selalu beralasan, wah ini kan negara kepulauan, ya, sulit dijangkau. Akhirnya ya wajar lah kalau kita ini tertinggal dengan bangsa lain. Nah selalu aja kita beralasan. Dan ini yang menyebabkan negara kita nggak maju-maju. Kalau kita ingin memiliki seorang pemimpin yang hebat, pemimpin ini kan lahir dari mana sih? Ya dari mana-mana. Kan dari masyarakat kan? Iya, dari sebuah keluarga. Kita nggak mungkin kan nyomot pemimpin warga negara asing. Ayo udahlah, daripada gua pusing nih, pemimpin yang lahir dari masyarakat itu nggak pernah benar gitu. Akhirnya kita buka pendaftaran gitu. Buka pendaftaran itu juga bukan buat masyarakat sendiri. Kita buka pendaftaran buat warga asing gitu. Siapa yang menjadi pemimpin bangsa ini gitu. Saking kita kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Masih demokrasi masih. Itu kan apa ya? Kalau udah sampai arah berpikir kita ke sana, ini berarti bangsa ini dalam keadaan darurat gitu. Karena tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas yang lahir dari bangsa ini. Nah kalau ini terus-terusan sampai terjadi, ya jangan aneh gitu. Kalau negara ini dikelola dengan cara-cara yang nggak benar. Jangan kan misalnya dalam skup sebuah lingkungan saja mungkin skup lingkungan itu kan negara terdiri dari beberapa lingkungan, itu kan lingkungan A, lingkungan B. Jadi sebuah lingkungan pun ketika ada misalnya permasalahan yang yang krusial gitu yang tidak bisa diselesaikan oleh lingkungan itu sendiri. Ya, contoh tawuran antar warga. Sebenarnya itu yang membuat pemantik pemicu bahwa negara ini kedepannya tuh bakal hancur. Iya. Karena kita selalu berada di dalam pusaran permasalahan yang sama terus gitu. Dan paling enak nyalahin kan. Ini gara-gara ini nggak lihat keluarganya hancur juga. Benar, kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan pemerintah. Kita menyalahkan selalu orang lain. Kita tidak pernah introspeksi ke diri kita, ya apalagi ke keluarga kita gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau selalu melihat ke dalam, kita akhirnya menemukan, oh ternyata saya berperan nih dalam masalah bangsa ini gitu. Kalau bukan saya yang memulai duluan, ya siapa lagi gitu. Kita kan tidak bisa gitu. Misalnya apa yang kita harapkan tidak pernah tercapai. Kita tidak bisa menyalahkan misalnya cuaca nih. Ini akibat panen saya gagal terus dikarenakan cuacanya buruk gitu. Kalau manusia sudah diberikan akal pikiran oleh Tuhan, dia pasti kan harus digunakan gitu.
bagaimana mengakali cuaca yang buruk ini gitu. Soalnya kita berpikir ke arah sana. Kita jangan terus menyalahkan keadaan yang kita tidak bisa ubah gitu. Kan kita tidak bisa mengubah cuaca gitu kan. Kita bukan Tuhan. Nah disinilah kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Misalnya kita sadar nih, peran kita sebagai orang tua. Ya berarti kan kita diberikan kendali gitu oleh Tuhan untuk mau melakukan yang terbaik buat keluarga kita, terutama dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini suatu saat nanti. Kalau kita tidak dapat mendidik anak-anak kita dengan baik, ya bagaimana nanti anak-anak kita ini dapat memimpin negara ini juga dengan baik? Kan seharusnya pola pikir kita ke sana gitu. Kalau kita ingin negara ini dikelola oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, jadi mulailah kita dapat mendidik anak-anak kita agar mereka suatu saat nanti memiliki akhlak yang baik dan akhirnya mereka siap menjadi pemimpin negara ini. Nah, tetapi kan kita belum ke arah sana gitu. Pikirannya gini, ya udah ada presiden. Nah, itu. Jadi banyak yang menggantungkan nasib itu pada pemerintah atau pada orang-orang yang sudah menjabat gitu, sedangkan dirinya tidak berusaha gitu. Kalau presidennya benar pasti kita lakuin jualan gitu kan, nggak bisa kayak gitu Pak ya. Benar. Kita ingin misalnya nih presiden kita memiliki akhlak yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik, yang care, peduli dengan rakyatnya. Kalau kita menginginkan seorang pemimpin yang modelnya seperti itu, ya mulailah dengan cara kita mendidik anak-anak kita. Jadi melihat sikapnya seperti apa pengennya, kita terapkan kan. Terapkan langsung gitu. Tapi dimulai dengan diri kita dulu. Nah itu yang lebih utama. Iya, kita nggak mungkin anak-anak kita memiliki akhlak yang baik kalau orang tuanya belum memiliki akhlak yang baik. Itu akan sulit gitu. Kita akan berbenturan gitu, karena anak kita akan melihat diri kita. Ini orang tua saya misalnya nyuruh saya jujur, tapi orang tua saya tukang bohong. Ya bagaimana kita bisa melihat anak-anak ini tumbuh besar menjadi orang-orang yang jujur kalau orang tuanya tukang bohong? Jadi harus dimulai dari diri orang tuanya atau dari diri kita sendiri. Iya, benar. Kita minta anak kita menjadi orang-orang yang memiliki tingkat empati yang tinggi kepada orang lain. Tapi kita pribadi, kita selalu kasar sama orang lain. Kita nggak pernah peduli sama orang lain. Ya kan nggak matching. Nggak matching. Anak kita kan bingung gitu. Ini orang tua gua maunya apa sih? Pasti mereka akan kesana gitu kan. Jangan marah-marah, tapi orang tua berantem dulu. Iya. Saya tidak mengharapkan orang tua ini harus menjadi orang tua yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi saya ingin orang tua yang eling gitu. Jadi dia sebelum melakukan tindakan, dia selalu berpikir dulu. Minimal seperti itu ya Pak? Iya, minimal seperti itu gitu. Ketika orang tua berbuat kesalahan, dia mau duluan meminta maaf. Eling. Iya. Waras gitu. Nah tapi kan kalau kita lihat kejadian bangsa ini masih seperti ini, pasti kan masih banyak orang yang belum eling gitu. Ya minimal kalau misalnya keluarga itu pembelajar gitu ya Pak ya, mau belajar, keluarga itu orang tua yang mau belajar nih salah satunya. Ketika melihat sebuah kasus misalnya di TV ada orang yang korupsi dan lain-lain gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi pembelajaran yang berharga buat keluarga Pak. Iya. Nanti jangan sampai anak kita kayak gitu. Gimana caranya? Gitu. Apalagi kalau kita sampai membawa harta yang haram ke keluarga. Wah itu tambah lagi, itu jauh itu. Negara kita bebas korupsi itu jauh banget. Gitu. Yang kayak gitu-gitu kan misalnya udah banyak kejadian ya Pak ya. Misalnya ada yang anak bunuh istri gimana sih?
anak bunuh orang tuanya, gitu kenapa? Bisa dipelajari gitu kan dari situ, Pak. Benar. Apalagi kalau masalahnya nggak dibeli motor, sampai dia melakukan tindakan yang menzolimi orang tuanya. Nah di sini kan kita sebagai orang tua harusnya sadar gitu bahwa anak bisa seperti itu bukan karena tanpa sebab gitu. Iya, bukan karena simsalabim. Iya, nggak mungkin anak-anak dari kecil gitu. Suatu saat nanti gue pengen jadi perampok gitu. Nggak mungkin gitu. Kalau kita benar cara didik kita, pasti anak ini akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita gitu. Kalau kitanya benar. Kalau kita benar. Tapi kalau kitanya sulit menjadi orang yang benar, eling dulu. Iya, jangan aneh gitu kan kalau anak kita sampai kapanpun menjadi anak yang nggak benar. Jadi dimulai dari skup yang kecil dari diri sendiri gitu kan. Karena kenapa gitu? Saya masuk ke ranah parenting yang dulunya saya tidak pernah kepikiran gitu. Mau masuk ke ranah parenting. Tapi saya melihat ketika anak-anak didik saya memiliki banyak masalah dalam kehidupannya. Ternyata ya setelah saya tarik lagi ke belakang, ini ada cara didik orang tuanya yang salah gitu. Nah pastinya kan penting gitu. Kita sebagai orang tua ini mau belajar gitu. Bagaimana sih menjadi orang tua yang benar agar hasilnya anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang benar gitu. Kalau misalnya kita ingin bangsa ini benar, ya mulailah kita fokus gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita mulai dari keluarga kita dulu. Setelah itu barulah keluarga kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar suatu saat nanti, yang akan memimpin bangsa ini. Betul juga kan. Ketika bangsa yang dipimpin minimal, ya nggak usah semuanya bener lah, minimal berapa persen orang bener gitu. Jangan berapa persen dong, semakin dikit, waduh nanti makin bermasalah. Iya, semuanya diharuskan benar gitu. Itu akan menjadi bangsa yang nggak gini-gini aja gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Dengan seperti itu kita harus tahu berarti bahwa sebenarnya bangsa ini hancur itu bukan gara-gara bangsanya hancur, dari kita yang sendiri. Dari kitanya udah benar belum kitanya gitu kan, udah benar belum ya kata Pak tadi mendidik anaknya gitu kan, udah benar belum belajarnya gitu kan Pak ya. Itu kembali lagi ke kitanya, karena setiap manusia yang ada di dunia ini kan, negara itu terdiri dari beberapa komponen orang gitu kan. Orang. Kalau misalnya orang-orang itu benar aja ya majunya cepet gitu. Pasti. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sharing-sharing hari ini. Dan bagi siapa yang mau bertanya kenapa sih negara ini bisa hancur, silakan langsung di email saja gitu ya, langsung di komen saja, atau misalnya kenapa sih saya merasa bahwa keluarga saya tidak bisa berkontribusi untuk negara, silakan langsung kenapa gitu. Dipikirkan saja, atau misalnya ditanyakan langsung ke email di bawah atau ke Telegram di bawah. Dan nanti jangan lupa simak terus, nanti akan kita bahas di next episode atau episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di Beyond Education Podcast. Sampai jumpa teman-teman.